Halo guys, welcome back. Ini adalah quick update atau emergency update aja sesaat sebelum Jerome Powell speak atau FOMC statement dan juga kenaikan suku bunga yang akan dirilis pada sekitar jam 1 pagi ini. Jadi teman-teman perlu ketahui kenaikan suku bunga kali ini sebetulnya bisa dikatakan cukup dramatis. Kenapa sih sangat penting sampai saya consider untuk membuat video update ini? Karena sebenarnya ada banyak hal yang kita perlu bahas, bukan banyak hal sih. Perlu antisipasi, lebih tepatnya bukan dibahas, perlu diantisipasi. Salah satunya yang paling penting, yang paling concerning adalah banyak para pakar, pengamat itu meyakini kenaikan suku bunga itu jadi 0,75 ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang sepertinya miskom dari update terakhir saya di Ethereum ya. Jadi saya pikir di sini juga merupakan kesempatan untuk saya sekali lagi sampaikan. Intinya gini, kalau kita perhatikan saat ini itu ekspektasinya adalah naik 0,5 basis point. Dan sampai minggu lalu pun semua para pengusaha, para pelaku pasar itu meyakini kenaikan di 0,5 basis point atau 0,5%. Namun setelah rilis data inflasi kemarin menunjukkan bahwa inflasi itu masih naik dan dalam kondisi yang cukup cepat. That's why some people start start nervous ya, start mulai ragu, mulai galau. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak gini, wah jangan-jangan nanti dia keluarin jurus mendadak gitu loh. Kayak tiba-tiba si Jerome Powell tahu-tahu ngeluarin naikinnya tuh di 0,75 atau 75 basis point. Kalau itu yang terjadi, istilahnya kalian bayangin mindset kita ini sebagai pengusaha dulu ya, seperti Elon Musk misalkan, seperti misalnya Amazon dan kawan-kawannya ya, pengusaha-pengusaha besar lah yang ada di Amerika Serikat. Mereka harus mempertimbangkan lagi bagaimana strategi mereka menghadapi kenaikan basis point ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kenaikan suku bunga ini itu kan pasti berpengaruh tuh terhadap semuanya, dari bahan baku, dari istilahnya cost produksi dan lain sebagainya, itu pasti akan berpengaruh. Sehingga kalau misalkan ya pengaruhnya memang nggak secara langsung ya, tapi istilahnya gini, kalau misalkan dia ada kenaikan suku bunga seperti itu, well, buat para peminjam yang istilahnya mungkin dia yang ya modal usahanya pakai duit bank, ya itu terpaksa harus menyesuaikan rate dia untuk bayar cicilannya. Dan bayangin teman-teman gini, misalnya contoh kita nyicil sebuah kendaraan bermotor, misalnya motor roda 2, let's say harganya 20 juta rupiah. Terus kamu bayar DP, terus kamu udah dapet nih angsurannya, maksudnya proyeksi angsurannya. Nah, di tahun kedua tiba-tiba ada kenaikan suku bunga ini dan kamu harus bayar ekstra karena angsurannya itu naik dikarenakan suku bunganya naik. Nah, sedikit banyak itu sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar ya. Tentunya ini bisa mempengaruhi kondisi market juga, bisa mempengaruhi bagaimana para pengusaha bertindak juga, dan yang pasti ya ancamannya adalah terhadap PHK ya. Seperti yang sebelumnya kita udah sempat bahas, jadi make sure teman-teman boleh nonton lagi pemahaman soal stagflation. Percaya atau enggak, ini kalau teman-teman lihat ya, ini videonya udah singkat menjelaskan tentang stagflation, yang nonton cuma 2.700. Artinya ini gak banyak yang tertarik untuk pemahaman seputar makroekonomi, dan tentu saja ini berbahaya kalau misalkan kita berbicara pengen terlibat di dalam financial market. Dan oleh karena itu, melalui quick update ini saya pengen sharing aja gambarannya ya. Jadi berdasarkan CNBC itu mengeluarkan update 2 jam yang lalu, The Federal Reserve itu di hari Rabu ini diekspektasi bisa naikin suku bunga sampai 75 basis point. Itu karena shocking yang terjadi pada kenaikan inflasi waktu minggu lalu. Lalu di saat yang bersamaan itu ekspektasi dari publik adalah central bank itu atau bank sentral ini akan memberikan outlook atau gambaran bagaimana perkiraan GDP, unemployment dan inflation dalam ya mungkin kuartal memasuki kuartal 3 ya. Sekarang kita udah di Juni, udah di akhir kuartal 2. Nah, the Federal Reserve dan bla 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 ya, in response to soaring inflation and volatile financial market, the central bank will hike the rate. The bank charge each other for overnight borrowing to a range of 1.5% until 1.7 55%, where it hasn't been since before the COVID pandemic crisis began. Jadi pada intinya guys,
Ini kalau kita lihat dari judulnya aja, ini 28 tahun terakhir itu kenaikan tertinggi ya. Kalau misalkan dia naikin 75 basis point nih, makanya si Jerome Powell nanti itu nggak boleh istilahnya kasih kejutan gitu loh. Kalau misalnya dia mau naikin 75, dia ngomongnya harus agak halus. At least pada saat press conference maybe, atau pada saat statement ya. Jadi dia ngomongnya halus dalam arti kita mungkin akan mempertimbangkan untuk kenaikan 75 BPS jika misalkan contoh ada indikator-indikator lain yang diperhatikan. Ya bisa aja dia bilang kayak ya data ketenaga kerjaan so far masih baik-baik saja, jadi ya belum ada reason untuk kita naikin 75 basis point, ya kita akan coba tetap dengan strategi kita dan lain sebagainya. Ya bisa aja dia ngomong kayak gitu, halus tapi intinya ngasih clue kalau the next meeting itu bakal naik sebanyak 75 basis point, dan itu menurut saya market akan lebih soft reactionnya dibandingkan tahu-tahu nih sudah ekspektasinya 1,5 langsung naik 7,5 dong, 0,75 dong jadi 1,75. Nah itu market bakalan panik, mungkin kita bakal ngeliat ada mini crash atau mungkin kayak dump singkat, abis itu ya kita nggak tahu gimana kondisi market setelahnya. Tapi yang pasti itulah ya pandangan saat ini yang kita coba ekspektasi ya, apa yang akan di-announce oleh si The Fed. Sebetulnya ini berbanding terbalik atau sangat kontras dengan pembahasan yang dia lakukan beberapa waktu lalu. Kenapa? Karena dia dan anggota-anggota lainnya itu sebelumnya mempush narasi bahwa kenaikan suku bunga itu cukup di angka 50 basis point untuk menekan inflasi. Ya, bahkan faktanya di latest news conference yang diadakan di bulan Mei itu Powell sempat ngomong kalau 75 basis point itu nggak akan dipertimbangkan. Nih, kalian bisa baca, Fed Chairman Jerome Powell underlined the commitment to bringing inflation down but indicated that raising rates by 75 basis point at the time is not something the committee is actively considering. Artinya memang mereka tidak mempertimbangkan. Nah, tapi masalahnya saat ini ya, now Powell could provide indications that multiple 75 basis point hikes are possible if inflation readings don't start to come down. Nah, at least ini adalah pertimbangan kita ya. Kalau misalkan inflasi nggak turun-turun, ya mungkin dia akan mulai coba ngomongin narasi soal 75 basis point ini, tapi nggak secara langsung. Ekspektasi kita setidaknya seperti itu ya. Jadi saya rasa tadi ada beberapa yang salah paham, but hopefully saya bisa clarify di dalam video ini, menjelaskan bahwa intinya ya ini yang saya maksud dengan ekspektasinya itu di 0,5 ya ini gitu loh. Karena memang sebelum-sebelumnya 0,5, 0,5. Tiba-tiba kalau hari ini tanpa adanya aba-aba, tahu-tahu dia langsung naikin 0,75%, nggak 0,5%, itu market bakalan panik. Ibaratnya para pengusaha yang tadi saya udah mention mungkin seperti Tesla, Amazon, dan kawan-kawan itu bakal terpaksa harus mengambil tindakan lagi. Dan tindakannya apa? Ya mungkin salah satunya adalah mem-PHK karyawan. Ya, karena memang udah beberapa waktu lalu sempat ada omongan soal itu. Kayak si Elon Musk tiba-tiba mau cut 10% dari karyawan Tesla-nya dia, which is itu adalah something yang di-consider sangat membuat market menjadi panik. Mungkin itu ancaman supaya si Jerome Powell malam ini ngomongannya bisa lebih dijaga dan bisa lebih hati-hati dan lebih teratur. Ya, at least seperti itu ya, quick update aja, emergency update aja yang saya pengen kasih share ke teman-teman semua. Hopefully kita bisa prepare dengan anything yang bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. So let's see ya akan seperti apa kondisi market setelah speech-nya Jerome Powell, dan nanti akan saya update kembali. I think that's it. Thank you. Hopefully ya yang terbaik lah ya. Kita nggak ada yang mau yang istilahnya market turun terus-terusan, tapi kalau memang fakta dan data menunjukkan hal tersebut possible terjadi, ya kita juga harus siap ya. Bukan kita yang pengendali marketnya, tapi di sini kita istilahnya bisa melakukan antisipasi supaya tidak terkena dampak yang parah dari market. Alright, so God bless everyone. Sampai ketemu lagi di next update. Cheers, bye bye.